gaya atau frekuensi eh, frekuensi gaya, kemudian frekuensi alamiah dari sistem. Nah, setelah didapat, yang kita peroleh ternyata rasio frekuensinya adalah 1,3 ya. Nah, di sini untuk mencari X-nya itu diperoleh dari persamaan ini ya, Y-nya dikali silang. Nah, di sini menjadi ini saya masukkan nilai-nilainya. Y-nya atau amplitudo landasannya itu 0,05 tadi ya. Kemudian 1 ya tinggal dimasukkan angka-angkanya. Di sini nilai R-nya menjadi yang kita peroleh ya 1,3 dikuadratkan berarti. Kemudian dibagi dengan 1 min R kuadrat, 1 minus 1,3 kemudian dikuadratkan ditambah dengan 2 ini kuadrat dulu ya, baru dikuadratkan lagi, lalu ditambah dengan 2 rasio redamannya tadi berapa, 0,5 ya, 0,5 dari soal ya, rasio redaman. Lalu ada apa lagi, dikali dengan R ya, dikali dengan R ini dikurungkan 0,5 dikali dengan R-nya 1,3 kemudian dikuadratkan baru ini diakarkan. Oke, itu nilainya berapa? Ada yang bisa hitung? Ini kayaknya harus canggih ya kalkulator ya. Ini kayaknya kayak kalkulator HP juga bisa juga kali ya, nggak tahu sih. Coba ada yang bisa. Jadinya berapa nih? Oke, pokoknya begitulah ya. Nanti dihitung sendiri masing-masing berapa nilainya. Nah, didapatlah nanti itu berarti segitulah ketinggian mobil itu setelah melewati gundukan itu ya, ketinggian motor ya kalau ini ketinggiannya lompatannya. Kemudian ada udah ya, udah selesai kayaknya untuk soal yang ini. Ya, udah selesai. Nah, kemudian kita ilustrasikan ke contoh yang kedua. Eh, ini sebuah mesin dengan beban berat yaitu 300 Newton gitu ya, ditumpu pada sebuah landasan resilient. Fondasi resilient berarti antara fondasi dan mesin terdapat sekat berupa peredam dan disampung dengan baut. Zaifan, raise hand. Ya, silakan. Ya Pak, ini tadi ketemu Pak Ah, yang hitungan tadi Pak. oh yang hitungan tadi ya, silakan berapa? 0,576 Pak. 0,576. Waduh, tinggi banget dong. Ini ntar Nggak nanti tahu. mungkin ada, mungkin salah saya buat nilai-nilainya terlalu tinggi kali ya. Nah, ini kalau 0, Bapak ah 0,0576 Pak. oh 0,05. Nah, itu bisa bisa masuk akal tuh. Jadi kalau Iya Pak. 0,5 meter loncatan kita ya udah kayak anu buat itu, kayak apa namanya yang cross itu. Hmm, Roller apa? coaster Pak. Ya, roller coaster yang apa ya, motor anu itu, motor sport Oh, yang motocross Pak. motor-motor trail itu ya. Nah, ini yang masuk akal nih kalau kendaraan yang polisi tidur nih. 0,05 ya, sorry maaf. Iya Pak, 0,05. 0,05. 0,0576. Baik, itu penyelesaian soal yang satu ya. Nah, di sini diberikan apa, ilustrasi yang lain, tapi kita memodelkan
dengan prinsip yang sama ya. Di sini ada sebuah mesin dengan beban berat. Jadi misal kalau Anda bayangkan ada mesin ya besar, yang besar gitu ya, mesin 3000 Newton, artinya berapa, 300, enggak besar-besar amat sih, 300 kilogram lebih lah, 300 kilogram lebih ya, mungkin ditempatkan di sini punya massa gitu ya. Nah, di sini ditumpu pada buah landasan, yang berupa resilient. Jadi fondasi resilient berarti antara fondasi dan mesin. Jadi maksudnya eh, nggak kaku gitu ya, nggak kaku, apa dudukannya, penopang itu tidak terlalu kaku ya. Jadi dia, kalau yang terlalu kaku kan gerakannya itu akan mengikuti gerakan fondasinya lagi gitu kan. Misal ada mesin, nah misal mesin, kemudian ada dudukan gitu ya, ada dudukannya, kemudian ada fondasi lantai di bawah. Nah, kalau dia itu di atasnya ini adalah merupakan bahan yang kaku, artinya gerakannya itu akan sama dengan gerakan pondasi yang bawah gitu ya. Ini dia nggak gitu ya. Ini gerakannya apa, pondasinya itu nggak kaku ya. Ya, resilient itu bersifat punya redaman gitu ya, atau punya sistem redaman, atau kurang lebih kayak punya elastisitas. Nah, jadi di sini yang dijelaskan di soal itu seperti itu. Kemudian defleksi akibat beban berat mesin. Nah, jadi misal kalau posisi awal resilient itu ya seperti ini ya, sebelum dimasukkan eh, mesin ya, sebelum diduduki oleh mesin. Dan ketika diduduki mesin ada defleksi awal ya. Nah, kita sebut defleksi awal itu defleksi statis biasanya. Jadi maksudnya dari posisi awalnya misal di sini, kemudian masuk mesin gitu ya. Jadi dia lendut ke bawah. Di posisi segini dimasuki mesin HP ya, dia agak lendutan sedikit. Nah, itu kita sebut dengan defleksi statis. Nah, itu sebesar 7,5 cm. Kemudian operasional mesin, jadi saat beroperasi mesin ini berdefleksi dengan amplitudo, jadi maksudnya getarannya bergetar dengan amplitudo 1 cm ya, 1 cm saat landasan dari pondasi mesin, jadi landasan dari ini ya mendapat eksitasi dengan amplitudo 0,25. Jadi ternyata landasan yang bawah ini bergerak 0,25. 0,25. Nah, di sini tentukan A konstanta redaman dari pondasi, redaman dari pondasi, dari base-nya itu ya, dari ini. Kemudian gaya maksimum yang ditransmisi ke landasan, kemudian amplitudo mesin relatif terhadap landasan. Ya, dia ada amplitudo yang relatif terhadap landasan itu. Nah, landasan itu bergerak juga ya karena tadi ya, karena dia resilient tadi, ya, tidak bersifat kaku. Maka ada dua getaran, maka ada yang namanya variabel relativitas. Ada kecepatan relatif, ada jarak relatif, dan seterusnya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa usahakan mengerjakan soal itu terlebih dahulu menentukan data yang diberikan di soal, kita ubah ke dalam bentuk-bentuk simbol. Di sini ada mesin bebannya 3000 ya, bebannya 3000 Newton. Kemudian ada tadi defleksi statis ya 7,5 cm, 0,075 meter. Kemudian ini ada amplitudo dari mesin ketika beroperasi yaitu 0,01 meter. Kemudian 1 cm ya di soal, tapi originalnya dalam persamaan pegas gerak, pokok gerak lagi, persamaan pegas, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas itu kan kita biasa menggunakan meter ya, meter dan Newton. Maka di sini saya ubah, atau kita sebaiknya lebih enaknya dalam pengerjaannya mengubahnya dalam meter.
tapi tidak harus juga gitu ya. Tergantung selera saja. X sama dengan 1 cm 0,01 meter, kemudian X ini kok X ini salah nih bukan X nih ya. Oh, ini Y ya, amplitudo landasan. Nah, ini landasan benar-benar bergerak ya, tidak seperti tadi eh, kalau contoh soal yang satu itu diidealisasikan bergerak gitu ya, padahal sebenarnya dia bergelombang gitu. Nah, ini benar-benar bergerak nih landasannya. Landasannya bergerak dengan amplitudo 0,25 cm dengan 0,025 meter. Nah, kemudian data-data yang diperoleh sudah kita rangkum, kemudian kita diminta untuk menentukan yang pertama itu konstanta redaman dari pondasi ya. Jadi kita diminta kita simbolkan ya, konstanta redaman itu adalah C, kemudian gaya maksimum yang ditransmisi ke landasan ya, gaya transmisi ke landasan itu berapa, kemudian ada Z itu amplitudo ya, jadi amplitudo mesin relatif terhadap landasan itu adalah Z, tadi ada persamaannya di slide sebelumnya. Kemudian di sini kita kerjakan nomor A ya, konstanta redaman dapat dicari dengan persamaan berupa C sama dengan rasio redaman dikali dengan CC sama dengan di rasio redaman, di mana CC ini sendiri adalah 2 akar KM sama dengan berapa. Nah, untuk persamaan ini tentu saya tidak tulis ya di slide-slide di atasnya karena persamaan ini adalah persamaan yang selalu ada dalam analisis getaran. Dari pertama kita masuk getaran redaman itu kita sudah temukan variabel ini muncul, yaitu rasio redaman berupa C per CC ya, artinya konstanta redaman sistem dibagi dengan konstanta redaman kritisnya ya, maka disebutlah rasio redaman. Nah, untuk mencari baik selanjutnya kita cari nilai apa yang diminta dari konstanta redaman ini diperoleh, aduh apa lagi tadi ganggu itu, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit anu ya, gangguan. Di sini tadi konstanta redaman ya, kita cari dari persamaan awalnya. Rasio redaman itu adalah berupa perbandingan antara konstanta redaman dari suatu sistem itu dengan konstanta redaman kritisnya. Maka dari persamaan itu kita balik, kita kali silang untuk mencari C, maka diperolehlah yang seperti ini. Nah, untuk mencari konstanta redaman ini sendiri artinya kita harus temukan 3 variabel ya. Ada variabel redaman, rasio redaman, kemudian konstanta pegas, kemudian massa yang harus kita cari untuk memperoleh C ini. Yang pertama menghitung massa. Ya, menghitung massa dengan sederhana tadi dengan pengetahuan tentang berat dari mesin ya, karena berat itu massa kali gravitasi, maka massa itu belum ada tadi. Belum datang. Oh, enggak, belum sempat ke sini, belum. Belum ada dari pagi, belum ada.
Iya, bukan. Iya, lagi bulan-bulan butuh ini kayak akhir bulan. Oke, kita lanjutkan yang di sini konstanta redaman tadi ya butuh 3 variabel. Variabel pertama bisa kita hitung dari ini ya, beratnya tadi, maka masanya itu adalah berat dibagi dengan gravitasi. Kemudian selanjutnya menghitung konstanta dari pegas. Hitung konstanta dari pegas ya tentu dari persamaan gaya pegas ya. Misal dalam tentu di slide materi ini saya tidak cantumkan ini ya karena ini sudah terlalu lazim ya. Ya di praktikum fisika dapat dipertemukan itu gaya pegas itu sama dengan K dikali X. Jadi kan kalau masih ingat untuk mencari konstanta pegas itu kan Anda ambil pegas, kemudian Anda taruh pemberat, kemudian Anda ukur perbedaan panjang awal dan panjang akhirnya, lalu Anda dari situ Anda temukan nilai konstanta pegasnya, itu ya praktikum fisika. Nah, maka dengan cara yang sama kita gunakan itu yaitu untuk konstanta pegasnya adalah F dibagi dengan defleksi statisnya. F-nya tadi adalah berupa 3000, kemudian defleksi statisnya adalah 0,075, maka ini dibagi ini maka diperolehlah 4000 Newton meter. Kok Newton meter sih, Newton per meter gitu ya. Ini kan gaya Newton, ini adalah panjang. Kemudian selanjutnya itu menghitung rasio redaman ya. Ini variabel terakhir yang harus dihitung. Nah, rasio redaman itu sendiri bisa dicari dari persamaan yang pertama tadi ya, yang persamaan ini. Nah, ini persamaan yang sama yang digunakan di sini. Menggunakan perbandingan X per Y ya, di mana di sini R sama dengan 1 ya. Nah, kenapa R-nya sama dengan 1? Di soal itu tidak diinformasikan secara spesifik mengenai frekuensi dari gerakan benda, kemudian frekuensi dari gerakan eh, frekuensi dari gerakan masanya. Nah, tapi kalau kita lihat ya bahwa kalau kita bisa bayangkan ilustrasinya, kalau gambarnya seperti tersusun, misal ada di atasnya massa, kemudian pondasi, kemudian landasannya itu, ya tentu gerakan yang ditimbul akibat operasi ini ya tentu frekuensinya sama ya, yang tiga-tiga ini, tapi yang tentu besarnya yang sampai ke bawah itu akan jauh lebih sedikit ya, akan berkurang, tapi untuk frekuensinya sama ya karena timbulnya dari gerakan yang sama ya. Oleh karena itu kita peroleh nilai atau kita asumsikan di sini R-nya sama dengan 1. Nah, dengan memberikan nilai R-nya sama dengan 1, waduh, R sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, persamaan ini masukkan nilai R-nya 1, maka sisanya seperti ini. Dengan aljabar sederhana ya kita bisa selesaikan di mana X-nya dulu ya kita masukkan nilainya. Jadi di soal sudah ketemu diketahui ya, ada X-nya 0,01, Y-nya 0,025. Nah, kita masukkan seperti ini, ternyata nilainya 0,01 bagi 0,0025 adalah 4 ya, adalah 4. Nah, ini kan pangkat setengah ya, pangkat setengah itu sama dengan diakarkan berarti. Nah, kalau kita hilangkan akarnya di sini berarti kita kuadratkan yang sebelah sini. Ini menjadi hilang akarnya, yang sebelah sini atau yang X per Y-nya itu dikuadratkan, 4 kuadrat. Kali silang ya, 4 kuadrat ini 16 dikali dengan 4 ini jadi 16 kali 4 jadi 64 ya. 64, kemudian yang atasnya yang dari sini ya tetap 1, kemudian 4 ini kita pindah ruasnya agar sama variabelnya. 64 dikurang 4, 60
ya 60 ini untuk mencari rasio redamannya, berarti rasio redaman kuadrat itu sama dengan 1/60 atau rasio redamannya sama dengan akar 1/60. Tadi tidak sempat dihitung di kelas yang sebelah, nggak tahu kenapa tadi. Ini berapa jadi hasilnya? Kelas sebelumnya maksudnya, ke kelas 11, kelas sebelumnya tadi ya, ini nggak sampai menghitung ini. Yang akar 1/60 bukan Pak? Iya, yang akar 1/60. Hasilnya 0,12. 0,12 itu ya. Jadi rasio redamannya itu adalah 0,12. Nah, setelah kita peroleh, berarti tinggal dimasukkan di sini nih. Ini 0,12 berarti dikali dengan 2, dikali dengan akar K-nya tadi 40.000 ya. Ini 40.000 ya tadi ya. Kelas yang sebelumnya yang hitung 40.000. Kemudian dikali dengan massa. Masanya tadi berapa? Ini 305,8. Nanti hasil ini boleh Anda cek ulang lagi ya. Jadi silakan hitung ulang lagi, mungkin ada yang keliru. Nah, ini berapa jadinya hasilnya? 0,12 kali 2 kali akar 40.000 kali 300, 05,8. Hasilnya berapa dia? $839,3 839,3 ya. 839 sorry 839 ya, maaf. Aduh, salah 839 ya. Iya Pak. 839 ada komanya ya. Nanti kalau ada koma ya silakan disesuaikan saja gitu ya. Bagi yang lain yang menghitung juga mas saya, nanti silakan dicek and dicek lagi ya untuk konstantar redamannya masing-masing dicek oleh Anda mas ini. Tinggal 10 menit lagi saya kira bisa selesai materinya pas ini selesai contoh soal kita dokumentasi dulu sedikit ya, jangan buru-buru keluar. Ini 239 ton second meter katanya. Lalu untuk nomor B ada, nah ini tadi karena saya telat masuk di kelas lalu tadi, ini ada yang belum dihitung ya, dihitung di sini gaya yang ditransmisi diperoleh dengan persamaan amplitude dari persamaan ini ya. Tadi dari mana ya, dari slide yang di atas tadi kan ada dua parameter yang tambahan ya ketika kita berbicara gaya ada gerak relatif, ada gaya yang terima landasan gaya terhadap landasan akibat respon dari sistem itu. Nah di sini untuk menentukan mana R yang sama dengan 1 ya, mana R yang sama dengan 1 itu bisa dihitung dengan memasukkan nilai-nilainya. Kalau sama nilai-nilainya di sini maka dia akan kurang lebih akan
sama sebenarnya dengan mana dengan kopi yang sebelumnya saja. Ini ya jelek soalnya. Ini biar bagus. Nah ini sama nilai-nilainya sama yang akan berubah ini kan satu, kemudian yang atas akan menjadi satu plus satu empat ya empat akar kuadrat, kemudian bawahnya ini dia nol karena satu ada itu satu yang nol, kemudian yang ini R-nya satu ya yang menjadi dua empat rasio kuadrat dan lalu ini R-nya diakarkan maka masukkan nilai-nilainya kalau ada nilai-nilainya tadi sudah kita peroleh dari nilai yang nilainya tinggal kata kalau Anda perhatikan bahwa ini kan perbandingan FT dengan kalau Anda kali hilang ya kali hilang ini yang menjadi FT sama dengan KY dikali dengan dikali dengan yang ada di sini ya KY dikali dengan akar 1 plus 4 kuadrat per 4 kuadrat ini diakarkan atau dipangkatkan setengahnya sama saja. Ini dipangkatkan setengah maka diperoleh nilainya. Atau yang lebih simpel untuk menulisnya adalah tanyakan bahwa YY ini kan KY ini sendiri kalau di persamaan tadi kan ya bahwa YY per X per Y ya X per Y bahwa X per Y itu adalah bagian yang ini bagian yang sebelah sini. Nah, artinya kalau kita mau tulis Y berarti kan Y sama dengan X dibagi dengan nilai yang ini ya X dibagi dengan nilai yang ini berarti FT ini sama dengan KX gitu ya sama saja. Nah, jadi dihitung saja ini bisa dihitung secara keseluruhan ini atau kita mau simplisitas atau sederhanakan dengan aljabar maka kita akan ketemu bahwa nilai KY dikali dengan ini itu akan sama dengan nilai K dikali dengan X ya. Oke, itu untuk yang nomor B ya. Untuk yang nomor C amplitudo relatif ya, amplitudo relatif jadi ya saya tulisnya amplitudo relatif. Amplitudo relatif dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini kan persamaan yang saya copy di atas tadi, boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan yang ini tergantung apa yang diketahui ya. Nah di tadi yang lebih mudah kita menggunakan yang sebelah sini saja. Untuk R sama dengan 1 ya tinggal menjadi kalau R kuadrat ini 3 kali dengan 1 ya Y 1 Y kita pindahkan, kemudian untuk yang di bawahnya ini menjadi 0 dan luas ini menjadi 2 akar kalau diakarkan pangkat 2-nya menjadi hilang ya, jadi seperti ini ya tinggal dimasukkan Y-nya tadi berapa Y-nya 0,025 ya. 0,025 sambil dibuka kameranya dong, ini tinggal 3 menit nih sambil menunggu ini terakhir nih
untuk dokumentasi 0,025, dan ada yang PDI Perjuangan itu Fahri Rizik Ramadan. Fahri Mantap. Mantap. Ini Fahri Rizik Ramadan ini dari mana? Ini dari PDI itu dari Jawa Tengah ya? Enggak, Pak. Itu cuman buat candaan. Oh, oke guys. Pemuda Pancasila, Pak. Oh, Pemuda Pancasila itu di Betawi banyak juga kayaknya itu 0,0 tadi 0 berapa tadi? Nah ini dihitung nanti ya 0,025, kemudian 2 dikali dengan rasio redaman. Tadi rasio redamannya berapa? Ketemu nggak nilainya? Rasio redaman. Nah ini deh rasio redamannya 0,12. 2 kali 0,12. Nah itu maka diperoleh. Baik, ini tinggal 2 menit. Saya tutup ya. Saya kira tidak ada yang